uang apa namanya belanja ya, itu 1 bulan ya kurang lebih 25 juta rupiah. Istri muda, ya kan. Nah, 25 juta rupiah menikahlah dia. Ketika menikah ternyata 2 tahun suaminya istrinya komplain. Ya minta diceraikan karena belum punya keturunan 2 tahun. Akhirnya dia minta cerai, suaminya bukannya sedih, gembiranya luar biasa. Apa sebabnya? Bukan biasanya kalau minta cerai dia sedih kan? Dia gembira. Ini apa sebabnya gembira? Karena ternyata ketika udah cerai rumahnya dijual. Yang awalnya 2 miliar jadi 4 miliar. Nah, karena kalau rumah kan begitu. Ya kan? Harganya naik. Awalnya 2 miliar, dijual 4 miliar. Akhirnya dia senyum-senyum aja. Saya ngasih uang ke istri sebulan berapa? 25 juta, setahun 300 juta, 2 tahun 600 juta masih ada saldo. Nah, jadi gara-gara dia punya istri muda, akhirnya dia sebetulnya nggak laporan ke istri tuanya, dia nikah. Dia lapor, assalamualaikum ma, balik ke bini tuanya, maafin ayah ya, ayah nikah lagi tapi nggak bilang-bilang mama, tapi ini keuntungan hampir 1,4 miliar. Dia tanya keuntungan apa nih nikah, katanya jual rumah, udah kalau itu nikah lagi sono. Oke, ini kembali ya. Jadi mohon maaf jadi kemana-mana ya. Tapi kasih contohnya minimal ini. Kalau kawan-kawan 2 miliar, yang awal dibeli 2 miliar jadi 4 miliar, melebihi nisab nggak? Ya jelas. Ketika dijual bukan keuntungannya tadi ambil sewa, tapi sama jualnya itu yang dihitung sudah melebihi nisab 4 miliar kali berapa? Silakan. 2,5%. Ya kan karena nisabnya berapa? Kalau misalkan emas, silakan kan? Kalau emas silakan dapat 5 gram emas. Begitu ya. Nah ini bisa dilihat. Nah ini zakat investasi sudah kita hitung tadi ya. Nah kemudian, nah ini menjawab pertanyaannya Pak Ahmad Fakih. Silakan dibaca Pak Ahmad Fakih. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 10 gram dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram, maka zakat emasnya wajib oleh wanita tersebut 120 gram dikurang 15 gram sama dengan 105 gram. Bila harga emas 100.000 maka zakat yang wajib keluarkan 105 gram dikali 500.000 sama dengan 52.500.000. Ya, nah 52.500.000 dikali 25%. Oke, ini yang namanya perhiasan ya. Memang ada, kalau perhiasan kan nggak kena, karena dipakainya yang ini aja. Misalkan yang biasa orang pakai. Misalkan kalau kadang-kadang ada juga emas dipakai 100 gram. Bagiran orang nanya, Bu jam berapa? Jadi bukan. Ya kan? Jadi yang di emasnya dikecek-kecek, ketawa mau pinjam emas. Padahal emasnya apa? Emas boleh sepung. Oke, ini modelnya ya. Berarti kalau yang biasa dipakai 30 gram dikurangi 30 gram. Dipakai biasa 15 gram, yang biasa dipakai berapa sih gitu ya? Ini Bintan biasanya berapa? Yang dipakainya kan? Yang biasa dipakai, kalau dia 30 gram berarti 30 gram. Nah tinggal dihitung. Jadi 120 diambil 15 berarti 105 gram. Melebihi nisab nggak nih? Melebihi. Yang ini tadi 105 dikali 4.000 mau 2 juta. Silakan mau dikasih sedekahnya pakai emas juga boleh. Tapi susah kan? Kita punya emas. Mau berzakatnya pakai emas. Pasti kata zakat dipotek. Itu
bahasanya si aja tuh potek ya. Nah itu kan nggak bisa, makanya boleh pakai uang. Dipakai uang ini yang setaranya berapa? 1.300.000 rupiah. Ini yang pertanyaan dari apa namanya Pak Ahmad Fakih. Ini perusahaan, kita lewatkan saja. Yang intinya saham ya. Tadi sudah dihitung sebetulnya ya. Dengan hitungnya 100 juta 4 begitu ya. Sudah kita hitung contohnya. Ini saham. Yang jadi saya bilang sudah disiapkan ya. Sebelum ditanya sudah disiapkan. Apa saja pertanyaannya gitu ya. Sudah ada itu. Oke. Pak Irawan, coba Pak Irawan baca Pak Irawan. Perhitungan zakat saham. Pak Yusuf memiliki saham PTA 80.000 lembar dengan harga per lembar adalah 1.000, maka total 50 juta. Dan dividen 200. Dividen itu keuntungan ya? Iya, sama dengan 80.000 dikali 200 sama dengan 16 juta rupiah. Jadi perhitungan saham yaitu di total saham ditambah dividen sama dengan 80 juta. Ditambah 16 juta sama dengan 96 juta. Karena harta Pak Yusuf lebih dari nisab 85 gram emas sama dengan 42.500.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dikali 96 juta sama dengan 2.400.000 wajib pajak. Oke, ini wajib zakat. Ini kurang lebih dihitung. Kalau percaya Pak Iwan itu sendiri ya. Iya. Oke, ini hitungnya saham seperti itu. Tinggal dikurangin saja. Oke. Misalnya kenapa ya sahamnya itu padahal bisa dianalogikan saham itu sebagai aset dibanding kalau di pertanyaan sebagai awalnya yang dividennya sebagai keuntungannya, apa yang dimaksudkan? Yang menjadi keuntungan itu kan tidak bertambah-tambah. Tanah apa bergerak begitu-begitu aja. Kalau saham kan iya ditarik kan semuanya. Iya kan? Tapi kalau kayak rental kan cuma untungnya aja yang diambil. Mana ada orang naruh saham cuman dia untuk dividennya aja diambil kan. Ya kan semuanya. Iya, semua diambil semuanya. Tapi kalau dia apa namanya kontrakan, yang diambil apanya? Uangnya. Nah suatu saat kontrakan dijual kena juga kan begitu. Nah ini yang bisa yang sederhana begitu. Ini termasuk yang saham. Tabungan juga sama. Tabungan ya itu tadi selama dia bertambah dan cukup nisab kan tiap tahun. Nah ini yang bisa, makanya wajar harta anak yatim ittajiru malal yatim hatta la takula zakah. Itu maksudnya apa? Bisnisin tuh apa wakafin katanya, wakaf produktifin tuh harta anak yatim biar supaya apa? Enggak habis itu dimakan dengan zakat, karena zakat kan dihitung tuh kan. Selama dia cukup nisab, hartanya terus. Kalau dia ini kan dikurangi terus kan. Lama-lama habis ya. Ini yang dilogikakan yang sangat sederhana gitu ya, Pak Agung. Oke, ini zakat saham, yang selebihnya saya yakin tinggal baca saja ya. Ini juga sama zakat saham. Nah ini sudah selesailah kira-kira perhitungan zakat. Kalau ini sekedar pengelolaan yang dulu pernah kita sampaikan, khudz min amwalihim ya. Itu khudz itu kan masih ingat apa? Fi'il amr mufrad kepada Rasulullah. Wajar saja umat Islam waktu Abu Bakar menyatakan itu lebih cenderung fil amrnya ke Nabi Muhammad. Makanya nggak bisa Abu Bakar gitu ya. Nah kan diperangi juga. Oke, ini ada namanya Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Nah ini manfaat zakat kalau dikelola lembaga. Kalau dulu 23 sekarang 38 ya. Sekarang 23 tahun 2011. Ini mohon maaf, coba dibaca slide-nya ini sambil kita. Siapa yang belum? Fikri, silakan Pak Fikri. Manfaat zakat dikelola oleh lembaga atau petugas dalam hal ini badan dan ras menurut Undang-Undang Nomor
Zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islam. Oke, ini manfaat adanya zakat kalau dengan lembaga ya. Jadi yang sangat penting yang saya garisbawahi menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Kadang-kadang kan nggak enak juga kan, yang muzakinya karena merasa sombong gitu kan. Nah itu tapi kalau ini ada modelnya. Di samping juga ada biar supaya lebih tepat sasaran. Nah syukur-syukur lembaga zakat sebetulnya ada database mustahik. Gitu. Kalau Azhar grupnya sudah belajar mendatabase mustahik muzaki ya. Database muzaki walaupun masih belajar ada praktikumnya dia. Mustahiknya ada berapa gitu kan. Lembaga zakat kelemahannya mungkin database mustahik muzakinya masih dirahasia-rahasiain gitu ya. Ya Pak pagi ya. Nggak tahu apakah nanti gimana gitu ya. Itu dirahasiakan semuanya. Apalagi muzakinya. Harapannya apa? Nanti kalau lembaga zakat lain tahu ya ambil gitu kan. Ini ada ya bisa nah kayak ini wah udah selesai berarti ya. Ada thank you. Syukron kasir ya. Ini waktu lalu sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Applause buat kita dulu semuanya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Semoga kajian kita ya sekali lagi memang belum cukup, tapi minimal buat ada bahan wacana buat kita semuanya. Yang jelas karena fikih zakat adalah perbedaan, maka jangan kita terlalu saklek gitu ya. Tapi kita lihat kondisi yang ada aja gitu ya. Yang modelnya ke arah mana lembaga zakat nasional, Baznas yang ada, ya baru kita jelaskan ke masyarakat. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.